Kep TV, mencerdaskan pekerja. Kita tidak ingin tercatat dalam sejarah bahwa serikat pekerja menjadi punah. Serikat pekerja tidak boleh punah sampai satu hari sebelum kiamat. Coba bayangin sebentar makna dari kalimat itu. Ini bukan sekedar keluhan rutinan soal jam kerja atau negosiasi gaji tahunan ya. Ini beneran peringatan soal eksistensi. Pertaruhan hidup dan mati buat institusi yang selama ini jadi pelindung kaum pekerja. Kutipan dramatis dari R. Abdullah, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSPKEP SPSI tadi, kayak jadi alarm keras buat kita semua, bahwa gerakan buruh modern tuh sekarang lagi ada di ujung tanduk. Selamat datang di ulasan kita kali ini, di mana kita bakal membedah tuntas langkah radikal yang diambil serikat pekerja di Indonesia untuk memastikan mereka tetap bertahan hidup. Nah, yang lagi kita bahas ini namanya Study Circles for Social Change, atau lingkaran studi untuk perubahan sosial. Ini bisa dibilang evolusi dari serikat pekerja itu sendiri. Di ulasan kali ini, kita bakal ngelihat gimana sebuah organisasi pekerja berskala besar merevolusi cara mereka belajar, beradaptasi, dan ngelawan balik semua ancaman di era modern ini. Jadi, ini bukan sekedar program pelatihan biasa ya, melainkan cetak biru buat masa depan dunia ketenaga kerjaan kita. Oke, biar nggak muter-muter, ini agenda peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari cara mencegah kepunahan serikat pekerja, terus ngebahas apa itu study circles, membedah 3 kelompok kerja utamanya, ngelihat fokus isu strategis mereka, target ratifikasi konvensi ILO 190, dan ditutup dengan obrolan soal solidaritas pekerja di skala global. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mencegah kepunahan serikat pekerja dan melihat ancaman serta tantangan modernnya. Pernah kepikiran nggak sih kenapa institusi bersejarah yang punya kekuatan massa luar biasa ini tiba-tiba merasa terancam? Ya, jawabannya ada di perubahan wajah industri dan dinamika kerja di tengah sistem kapitalisme yang terus bergulir kencang. Seperti yang ditekankan sama Ketua Umum R. Abdullah tadi, serikat pekerja itu elemen yang absolutely krusial buat ngejaga keseimbangan hubungan industrial. FSPKEP SPSI ini salah satu kekuatan serikat terbesar loh, apalagi di kawasan industri padat kayak Bekasi. Kalau mereka nggak berinovasi, nggak memperbaiki komunikasi publik, dan nggak beresin tata kelolanya, ya mereka bakal kehilangan relevansi. Jadi untuk bisa survive di tengah gempuran sistem kapitalisme yang agresif ini, melahirkan kader pemikir dan ide-ide segar itu bukan lagi sekedar pilihan, itu kebutuhan mendesak, harga mati. Masuk ke bagian kedua, apa sih sebenarnya study circles itu, dan kenapa ini disebut sebagai solusi pendidikan berkelanjutan? 30. Angka ini kelihatannya emang dikit banget ya. Tapi percayalah, dampaknya masif. 30 ini adalah jumlah peserta yang hadir langsung secara tatap muka di acara kick-off pada tanggal 22 Mei 2026 di Bekasi. Acaranya sangat intim, terfokus, dan padat. Tapi jangan sampai angka fisik ini nipu kalian. Kenapa? Karena acara ini juga diikutin secara daring lewat Zoom sama perwakilan serikat pekerja dari berbagai penjuru dunia. Coba bayangin, kalian punya 30 kader kunci ngumpul di satu ruangan, tapi di saat yang sama, mereka interaksi langsung dan dapat arahan dari komunitas internasional. Ini contoh yang sempurna banget soal gimana inisiatif lokal tuh di-backup abis-abisan di skala global. Moh Yusuf, Ketua PC FSPKEP SPSI Bekasi, menegaskan satu hal yang menurut saya penting banget buat digarisbawahi, ini bukan agenda pendidikan seremonial biasa. Tujuannya adalah bertransisi, mencetak kader yang gak cuma jadi anggota pasif bayar iuran doang, tapi benar-benar jadi agen perubahan yang kritis, progresif, dan inklusif. Intinya, mereka pengen mendobrak tradisi lama dan ngebangun ruang belajar kolektif yang menantang cara berpikir buruh. Lanjut ke bagian ketiga, 3 kelompok kerja utama yang jadi motor penggerak perubahannya. Biar program ini beneran jalan dan sustainable, dibentuklah 3 kelompok kerja strategis. Pertama, ada unsur lembaga diklat, yaitu tim diklat yang ngurusin fondasi kurikulumnya. Kedua, Komite Perempuan atau KPS2, yang mastiin banget kalau isu-isu kesetaraan dan gender itu benar-benar terwakili. Dan ketiga, nah ini penting, Komite Pekerja Muda, yang bawa energi baru, literasi modern, dan perspektif Gen Z ke dalam organisasi. Pembagian ini cerdas banget. Kenapa? Karena masing-masing kelompok ini punya fasilitator sendiri. Ini ngebuktiin kalau edukasi buat serikat pekerja itu nggak bisa pakai pendekatan satu ukuran untuk semua, tapi harus disesuaikan biar dampaknya berasa di semua demografi pekerja. Kita beralih ke bagian keempat, fokus isu strategis pekerja dan tantangan apa aja yang mereka hadapin di era modern. Kalau dengar isu buruh, mungkin yang kepikiran di kepala kita itu penguatan organisasi, keselamatan kerja, atau perlindungan sosial, ya kan? Itu udah biasa. Tapi coba lihat cakupan baru mereka ini. Ada perubahan iklim, literasi digital, kesehatan mental pekerja, hak pekerja migran, sampai kekerasan berbasis gender dan HAM. Jadi gini poinnya, serikat pekerja modern tuh udah nggak bisa cuma mikirin demo nuntut naik gaji. Nggak.
Mereka sekarang harus punya kapasitas buat ngerti gimana transisi energi akibat climate change ngaruh ke kerjaan mereka, ngelawan efek negatif era digital, dan aktif ngelindungin kesehatan mental anggotanya dari burnout dunia kerja modern. Nah, di lingkaran studi inilah mereka dilatih biar fasih dan siap ngadepin isu-isu rumit itu. Bagian kelima kita, target ratifikasi ILO 190. Ini momen di mana diskusi berubah jadi aksi nyata. Buat kalian yang mungkin mikir, ILO 190 itu apaan sih? Mari kita bahas sedikit. Konvensi ILO 190 ini pada dasarnya adalah standar internasional resmi yang ngatur soal penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini payung hukum global buat ngelindungin martabat setiap individu, mastiin nggak ada lagi ruang buat intimidasi di tempat kerja. Dan yang bikin salut, Serikat Pekerja di Bekasi ini ngambil posisi di garis depan untuk mastiin aturan ini nggak cuma jadi teks cantik di dokumen PBB doang, tapi benar-benar diakui dan diterapin di Indonesia. Terus, lewat study circles ini, actionnya gimana? Target output mereka itu sangat jelas. Ngehasilin produk nyata berupa buku kerja, alias workbook, yang murni hasil pemikiran kritis pesertanya. Ini beda loh, mereka nggak sekedar ngundang ahli buat menceramahi buruh, tapi mereka memfasilitasi buruh buat menganalisis masalah mereka sendiri, nulis buku kerjanya, dan nantinya dipakai buat advokasi langsung ke pembuat kebijakan. Ini sih wujud pemberdayaan di level tertinggi ya. Dan kita sampai di bagian ke-6, solidaritas pekerja skala global bersinergi bareng IFWEA. Usaha sekeren ini pasti butuh support system yang kuat kan? Makanya program ini jalan berdampingan lewat kemitraan dengan IFWEA alias Federasi Internasional Asosiasi Pendidikan Pekerja. Gabungnya institusi sekelas IFWEA ini jadi bukti nyata kalau perjuangan teman-teman pekerja lokal kita itu bukan berjuang sendirian, melainkan bagian dari jaring solidaritas sedunia. Waktu pekerja di Indonesia naikin kapasitas mereka didukung pakai modul dan perhatian langsung dari komunitas edukasi buruh global, saling bahu-membahu. Dan apresiasinya nggak main-main. Coba dengerin kutipan dari Sister Nina, perwakilan IFWEA Asia Pasifik ini. Indonesia bergerak sangat cepat. Wah, ini validasi langsung loh dari dunia internasional. Para koordinator dan peserta lokal ini udah kerja super keras buat nyiapin programnya, dan seberapa cepat mereka ngedeploy model study circles ini, ternyata jadi percontohan yang bikin kagum untuk wilayah Asia Pasifik. Pada akhirnya, kalau ditarik benang merahnya, visinya itu sangat jelas. Mereka lagi bertransformasi ngebangun ruang belajar kolektif, tujuannya buat nyetak kader-kader yang punya perspektif analitis yang tajam, jago advokasi pas lagi negosiasi maupun di ruang publik, dan tentunya punya solidaritas yang gak gampang dipatahin. Ini adalah proses panjang membidani lahirnya kelas pekerja baru yang melek literasi dan siap ngadepin masa depan industri kayak apapun bentuknya nanti. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungin bareng. Apakah lingkaran studi semacam ini adalah kunci utama untuk keselamatan dan keberlanjutan hak-hak pekerja di masa depan? Mengingat makin rumitnya kapitalisme dan pergeseran industri global saat ini, pendidikan yang kritis dan progresif tuh rasanya udah bukan lagi acara tambahan buat serikat ya, tapi udah jadi detak jantung pertahanan mereka yang baru. Jawabannya, saya balikin lagi ke kalian buat dipikirkan. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kita yang penuh insight hari ini. Tetap kritis, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.